kedua adalah Pak Dr. Darmawan menyampaikan materi tentang tanda tangan elektronik. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Dr. Darmawan. Semangat ini. Anak kurang semangat, aneh kasih pantun. Belum pantun. Kue talam buatan Bang Ahmad. Yang dimakan pagi-pagi. Anda jawab salam kurang semangat, aneh ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapus yang saya hormati, Kasatpol, PNS, tenaga ahli tim KU yang sudah membantu acara ini. Mungkin nanti saya di timer aja ya, paling lama 10 menit supaya nggak kelamaan gitu ya. Jadi nanti ada timernya, waktu habis gitu. Materinya, nah mungkin di awal kita bahas gini ya, biasa teman-teman terutama yang PNS sih untuk misalkan surat keterangan absensi kan ada yang karena udah ada, saya nggak tangan manual lagi atau tangan basah ya, saya gunakan tangan elektronik. Jadi teman-teman nanti tangan dulu, filenya dilempar ke saya, kemudian saya signing secara elektronik di PDF melalui dua aplikasi yang sudah digunakan. Kalau dulu Panther ya, sekarang ada yang pengembangannya ada Design. Nah, mungkin awal mulanya dulu Jakepo ini 2018 ya. 2017 mungkin sebelum saya masuk kan ada izin penelitian ya. Nah, izin penelitian itu dibuat dengan tanda elektronik, tapi dengan metode yang sebelum metode log ya. Di mana dia ada dua device ya. Itu harus di sinkronis dulu baru dia bisa tanda itu berlangsung sangat lama. Itu Pak Kadis, Mas Pak Edi dan Kadis komplain karena ini terlalu lama dan itu hanya satu izin saja. Nah, kemudian 2017 bulan Juli ya, kemudian saya masuk, kemudian saya coba ke BSRE, kebetulan Deputi Bidang Pengaman Persandiannya Pak waktu itu namanya Pak Maiden Suryanto, teman S3, jadi kebetulan mereka membantu dan berikan akses untuk skema engine P12. Nah, engine P12 itulah yang digunakan sampai sekarang, yang itu bahwa kalau teman-teman cek SK output itu ya di signature panel atau di aplikasi TTE itu ada banyak ya, ada Design, ada Panther, ada VeriDS, kemudian ada Panther Mobile yang melalui HP Android. Nah itu kalau dicek teman-teman nanti bisa lihat bahwa itu site by Jakepo. Nah tapi itu metode yang lama, metode log, di mana kita di provide engine P12 untuk mengenkripsi SK output itu kita sudah tanda secara elektronik tapi by system gitu ya, penanggung jawabnya Pusdatnya ataupun DPP TSP sebagai penanggung jawab sistem, jadi seperti itu. Nah yang sekarang sudah diupdate sama Diskominfotik, tidak diperbolehkan lagi. Nah, kita coba update di sini. Nah, ini sama-sama review aja. Jadi saya dalam hal ini untuk sama-sama saling belajar gitu ya. Nah, di sini untuk manfaat sertifikat elektronik ada 3 tanda elektronik. Itu yang by person. Jadi penerbitannya itu permohonannya diajukan atas nama perorangan. Dalam hal ini pemerintahan ya, PNS ya, pejabat yang itu nanti diterbitkan tanda elektronik masa berlaku 2 tahun untuk sertifikat elektroniknya. Dan itu bisa digunakan untuk dokumen apa saja yang berhubungan dengan kedinasan seperti itu. Jadi seperti saya minta nota dinas Pak Kapus, nota dinas ke Pak Kadis, itu bisa digunakan. Kemudian saya membuat untuk surat keterangan absensi, nah itu bisa digunakan. Jadi untuk yang berhubungan kedinasan, dokumen PDF, kemudian
untuk outputnya itu di bawahnya ada filter BSRE, di mana itu sebagai alat bukti yang sah. Jadi ditempel itu. Nah, kemudian yang baru sekarang ini adalah e-seal, electronic seal atau segel. Nah, ini yang dua adalah segel elektronik. Di mana segel elektronik ini itu yang digunakan di awal. Jadi sebenarnya seperti itu. Terus nanti kita contohnya e-seal. Ada Pak, nanti ijazah Pak contohnya. Ijazah di jadi lulusan BSR itu jadi contoh dia. Nah, ijazahnya itu ada beberapa, nanti kita bisa lihat next. Nah, ini update undang-undang terbarunya ya. Nah, UU ITE ini yang sering digunakan untuk ya memidanakan orang yang melanggar gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita pemohon itu memasukkan dokumen ke Jakevo itu udah masuk ke dalam ranah UU ITE. Jika dia memasukkan dokumen, ya, artinya dia mengupload dokumen yang tidak valid atau yang palsu, dia kena ancaman 12 tahun penjara ditambah 12 miliar. Itu berat. Jadi yang itu mengekskludkan, artinya melindungi petugas yang melakukan ini. Artinya petugas itu dilindungi oleh undang-undang ini, tapi pemohon itu sebenarnya dijerat oleh ini kalau dia memasukkan dokumen. Seperti misalkan katakanlah gini, materai, ya. Materai itu ada yang model 10.000 itu. Nah itu kalau dilihat ada beberapa pemohon dia memasukkan materai dari internet masuk ke dalam surat pernyataannya dan dia tanda tangan. Padahal, nah itu sebenarnya. Dan ini kalau dilakukan digital forensik dia akan kena. Tapi petugas kita nggak kena, selamat ya, karena kita udah dilindungi pada saat disclaimer ini. Nah itu teman-teman supaya tahu ya. Nah ini perubahan kedua dari UU ITE nomor 11 tahun 2008 ya. Pasal di sini ada pasal yang di sini ya, pasal 12 ini, pasal 12 informasi elektronik yang hasilnya merupakan bukti hukum yang sah. Jadi dokumen ini adalah bukti hukum yang sah yang tadi SK output itu. Kemudian pelaksanaan bukti sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ini ada, nah di sini setiap orang berhak menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik dengan pembuatan data elektronik. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa data elektronik ini di lingkup pemerintah yang buat ada dua lembaga yang berwenang. Pertama itu BSRE, BSSN ya, Badan Sertifikat Elektronik Sertifikat Bagus Badan Cyber Sandi Negara, dulunya Lemhanek. Kemudian yang kedua itu BPPT, tapi sekarang BPPT udah jadi BRIN kan ya. Kemudian udah nggak begitu kelihatan lagi, itu di sektor pemerintahan. Kemudian kalau di sektor swasta ada. Jadi kalau teman-teman ada yang udah punya IKD di sini, IKD, aplikasi IKD. Nah, Bapak itu di IKD bisa tanda tangan elektronik, tapi bukan memakai aplikasi ini, Pak. Aplikasi luar namanya Privy. Nah, jadi si Dukcapil ini kerjasama sama Privy. Nanti Bapak misalkan mau ada dokumen yang perlu tanda tangan, itu bisa tanda tangan secara dengan menggunakan Privy. Nah itu Privy. Nah ini kalau ini kita pakai yang terbitan dari BSRE, BSSN. Nah di sini penyelenggara sertifikat berbadan hukum, nah ini di BSRE tentunya. Nah di sini muncul untuk klausul bahwa data elektronik ini bisa baik itu disematkan orang perorangan ataupun melalui organisasi. Nah, organisasi inilah yang menggunakan segel elektronik tadi, e-seal, elektronik segel gitu ya. Next. Nah ini regulasinya, jadi apa itu e-seal, regulasinya bagaimana memanfaatkannya. Nanti kita lihat di Jakevo ini gimana perubahannya ya. Kemudian udah kita konfirmasi kemarin. Next. Nah ini sebelumnya ya, kalau yang mungkin kalau teman-teman yang PNS mungkin udah menggunakan ini, mungkin yang saya belum tahu ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini untuk naskah dinah yang offline, jadi dia yang luring di luar sistem. Nah dokumennya itu seperti ini, kira-kira alurnya ya. Next. Nah jadi mulai kita buat konsep surat ya, naskah dinas apapun gitu Pak, dirapikan semua, tanggal, nomor ya, termasuk
termasuk konten-kontennya diedit. Kemudian setelah itu jangan lupa ditempel footer BSRE di bawah. Kemudian di print PDF Pak, print PDF. Nah kemudian ada paraf-paraf yang biasa di print, kemudian perba kan ada paraf-parafnya. Nah makanya saya sebelum ke Bapak saya invisible signature dulu. Ataupun siapa yang terlibat, misalkan konsep surat dari Sarpras, berarti dari Blimade, paraf, invisible, kemudian naik ke Mas Pandi, kemudian ke saya, baru ke Bapak. Nah itu kalau dilihat di signature panelnya ada historicalnya. Saya paraf, ya. Blimade, Mas Pandi, saya paraf, kemudian baru Pak Kapus yang visible. Nah itu sejarah seperti itu. Nanti semua yang invisible sudah paraf, baru yang signing visible di paraf dokumen itu. Nah jadilah satu naskah dinas, entah itu surat, nota dinas yang sudah tertangani secara elektronik, visible kelihatan. Kelihatannya cuma satu, tapi sebenarnya di dalamnya banyak. Ada yang paraf, ada yang tanda visible. Nah ini contohnya ya. Jadi ini contoh surat ya, contoh surat. Nah ini kalau dicek, nah konsep ini dulu waktu manual, sekarang sudah e-office. Nah e-office juga sudah melakukan ini, tapi nanti kita cek lagi dia dengan tata efek, tapi sekarang modelnya sudah QR. Itu hanya tampilan di awal, di luarnya saja. Jadi ini dokumen kita buat dulu secara rapi ya. Jadi ini dokumen surat, sudah diberikan tanggal, nomor ya. Nah kemudian kontennya sudah diedit, ya dipastikan sudah benar semua. Nah kemudian dari pengkonsep sampai terakhir yang tantangan itu sudah paraf dulu nih Pak, dari saya, ya Pak Kapus, kemudian Kasubag Umum, Teknis, terakhir itu yang tanda-tangan visible, yaitu Pak Wakil, dia menghubungkan secara visible atau kelihatan ya tanda-tangan elektroniknya melalui kotak ini, simbolnya. Nah ini kalau dicek kelihatan di aplikasi Panther, VeriDS atau bisa. Kalau ditembak itunya tuh kelihatan nanti cemai keterangan ya Pak? Dokumen ini Pak, file PDF-nya. Kemudian kita cek di signature panel untuk kelihatan sebenarnya, ataupun di aplikasinya. Kalau dia pura-pura elektronik hanya ditempel saja, dia nggak kelihatan. Gitu apa invalid, dia artinya nggak ada di tanda-tanda. Jadi kelihatannya hanya ketika kita masuk ke Aproda Reader, itu kita klik signature panelnya keluar semua. Next. Oke, nah ini hanya nanti untuk instalasinya. Next. Oke, next. Nah, ini ada quotes ya. Jadi khilafah satu orang saja cukup sudah menyebabkan kerugian negara. Nah ini pentingnya sandi ya, atau keamanan. Jadi dalam ini keamanan sistem aplikasi. Kalau ada satu celah saja itu udah bisa masuk dan bisa menentukan aplikasi kita. Next. Next. Oke, ini segel elektronik. Nah itu yang mungkin teman-teman nanti kalau yang PNS sudah populer ya, rata-rata sudah full elektronik kan sekarang dokumen. Next. Oke, segel elektronik. Nah, segel elektronik itu adalah data elektronik yang dilekatkan terasosiasi dengan informasi elektronik ya. Dokumen untuk menjamin asal, integritas, keutuhan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik ya, yang digunakan oleh badan usaha atau instansi. Jadi kata kuncinya ini, kalau tanda-tangan elektronik itu orang perorangan, tapi kalau segel elektronik itu oleh badan usaha atau instansi. Jadi badan usaha bisa ini, tapi badan usaha yang milik negara ya. Karena kalau swasta tadi mungkin pakai privy gitu ya. Nah kalau instansi pemerintah ya inilah pakai segel elektronik. Nah ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang transaksi elektronik. Next. Nah di pasal 65-nya ini pengaturan tanda-tangan elektronik berlaku mutatis mutandis. Ini maksudnya sama persis antara yang TTE yang signing per orang dengan yang segel elektronik, dia berlaku sama. Mutatis mutandis itu artinya sama persis. Ini bahasa Latin yang terhadap pengaturan segel elektronik. Next. Pasal 71 tahun PP tahun 2019. Nah, segel elektronik tidak menggantikan fungsi tanda elektronik karena dia sebenarnya
dokumen yang kita punya itu disegel di awal. Jadi segel elektronik itu adanya di awal. Nah kalau tanda tangan tuh yang saya kasih contoh tadi itu di akhir. Ketika dokumen sudah ada di create PDF, kemudian kita baru sign di akhir. Tapi kalau isil itu di awal kita sudah stempel dulu, baru nanti di akhir ketika ada tanda tangan, siapa misalkan di kita ada approvalnya kadis sampai dengan kadis kelurahan, itu baru desain. Nah, desain itu biasanya kalau di kita menggunakan nanti ketika kita mesin kita masukin passphrase untuk kita bisa membuka tanda tangan elektronik itu. Next. Nah ini perbedaannya tanda tangan elektronik dan segel elektronik. Next. Nah, tanda tangan elektronik ini individu ya. Kalau segel itu organisasi atau institusi, masa berlakunya sama 2 tahun. Ini individu, bagaimana dibuatnya? Kalau ini dibuat atas nama OPD kalau di kita, entitasnya. Ya kemudian tujuannya untuk menjamin keutuhan notifikasi dokumen. Nah ini kurang lebih sama. Ya. Jenisnya itu di sini simple ya, advanced qualified ya. Jenis PDF approvalnya dia PDF yang kita approve. Nah kalau ini advanced qualified dan PDF-nya jenisnya di certified, jadi di sertifikasi. Next kita nanti bisa lihat contohnya. Oke, coba penerapannya. Nah nanti dibuat otomatis ini memberikan segel elektronik, tidak perlu dengan keterlibatan orang per orang. Jadi nanti atas nama badan institusi seperti yang EJP 12 ya, yang menjaga gunakan sampai saat ini. Nah itu mungkin nanti bisa beralih ke situ. Kemudian kita udah konfirmasi kemarin bahwa tidak per hari. Jadi saya sudah konfirmasi kemarin kan per hari kita harus nungguin untuk OTP ya, on time passport itu. Nah ini cukup sekali saja. Jadi satu kali udah bisa digunakan selamanya untuk sertifikat elektronik itu. Iya selama 2 tahun. Artinya untuk masa berlakunya. Tapi untuk masa operasionalnya ketika kita udah masukin OTP di awal, udah kita bisa gunakan terus. Nanti 2 tahun sertifikatnya expired kita perpanjang. Oke, next. Nah ini dokumennya bisa ijazah, kartu keluarga, akte lahir, sertifikat pelatihan. Ya kita kan yang sertifikat apa namanya? Yang Rabu belajar itu kan tanda elektronik. Tapi ini dia belum seal, nah, belum diisilkan. Kalau udah diisilkan, isilnya BPSDM, kemudian di bawahnya ada tanda tangannya adalah kepala BPSDM. Nanti bisa lihat contohnya. Next. Nah, di sini ya. Kalau hasil penerapannya kita lihat bedanya ya. Jadi kalau isil itu nanti tulisannya hasil di panter atau di bisa ini adalah di sini tulisannya certified by. Nah kalau di sini nanti certified by siapa? BPMPTSB. Kemudian sign-nya itu pejabatnya, misalnya kepala dinas, ya kan, wakil kepala dinas, kapus, para kabit, kanit kecamatan, kelurahan, kanit kota, kabupaten, seperti itu. Nah ini urutannya nanti seperti biasa, nanti segelnya itu visible, nanti ada tandanya di atas ya. Kemudian TTE-nya bisa visible, bisa invisible. Tadi visible hanya sifatnya paraf di dalam, yang itu di deskripsi. Next. Nah ini nanti alurnya nanti kita coba urus ya. Nanti menunggu arahan Pak Bus juga. Jadi nanti pertama kita ajukan untuk permohonan segel elektronik, nanti kita urus ya, sama Mas Pandi, kemudian melakukan konsultasi preintegrasi untuk. Jadi kalau udah segel elektronik kan semua jaket. Cuma nanti tantangannya SOP-nya kan tanda tangan elektronik. Nah, nanti di SOP-nya itu disesuaikan untuk seal segel elektronik. Itu kalau kita mau menggunakan skema ini tergantung hasil diskusi dan arahan Pak Hapus nanti di penerapan modul. Nah ini nanti penerapannya dari ini misalkan kita pilih ya nama organisasi emailnya nanti. Nah ini OTP-nya lahir dari sini ya. Nanti kita submit, kemudian nanti muncul OTP ke email ini. Jadi emailnya itu bukan email organisasi walaupun itu atas nama organisasi ya, isil itu. Tapi penanggung jawab organisasi mungkin dalam hal ini email Pak Palinas. Jadi nanti email Palinas yang memiliki Jakarta Go ID masuk untuk ada OTP, kemudian kita masukkan OTP itu dan berlaku selama 2 tahun.
dipakai seterusnya. Gitu. 2 tahun expired, kita urus lagi untuk OTP berikutnya. Next. Nah ini contohnya nih Pak. Jadi Yang segel mana? ini Pak. Nah yang segel, jadi ada 3 di sini Pak. 3 item. Pertama itu yang isil di sini. Isilnya mana? Oh, Isilnya nih Pak. Oh, Modified iya. by Poltek SSN. Nah ini isilnya ya. Pak. Ya, ini mungkin disimbolkan sama lambang ini. Ya. QR code-nya. Nah. Kemudian ini ada 2 pejabat yang tanda tangan, ada direktur sama kaprodi. Ya. Direktur ini yang sign, ini menggunakan TTE. Kemudian ini ketua program studi, kemudian ini direktur. Direkturnya dia sign secara elektronik. Jadi ada dia menggunakan di ijazah ini menggunakan 2 isil untuk certified yang ijazah secara keseluruhan di awal, kemudian di akhir ijazah itu terbit ditandatangani 2 pejabat, ada direktur sama program studi. Kalau kita kan ya di awal itu yang EPO, tapi itu bisa juga tergantung profesi kita, makanya nggak harus ada TTE-nya. Artinya, karena kita melihat kemarin waktu TRP sama SIKM kan banyak kendala. Ketika dimasukin paspes, desain plotnya gangguan. Kemudian pejabat ini lupa paspor, ya, lupa paspres. Nah itu yang sering kendala, apalagi yang itu diserahkan lagi ke orang lain. Nah itu menjadi kendala. Next. Oke, itu aja. Oke. Dari saya atau yang lain. Kalau maafin yang baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan bawah.